Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fatima Azahra dari kelompok 1 akan menjelaskan jurnal dengan judul Absorpsi Oksigenat dan Aromatik yang Kompetitif selama langkah awal pembentukan olefin primer melalui katalis DSM-5. Di sini ada abstrak. Aromatik yang ada selama tahap awal konversi MTO atau metanol olefin bersaing untuk situs aktif dengan reaktan oksigenat metanol DME dalam pembentukan olefin primer melalui katalis DSM-5 ini. Absorpsi kuantitatif ini diselidiki menggunakan TPD atau temperatur program desorption dan TPSR, temperatur program surface reaction di reaktor TAP. DME atau dimethyl ether menginduksi desorpsi metanol pada suhu yang lebih rendah. Diphenletana diserap pada suhu yang lebih tinggi daripada toluena. Simulasi mikrokinetik menunjukkan bahwa toluena, metanol, diphenletana, dan dimethyl ether memiliki energi aktivasi desorpsi 107, 112, 119, dan 121 kJ/mol -1 pada situs pengikatan terkuat. Dimethyl ether memiliki cakupan permukaan tertinggi dan disarankan sebagai oksigenat permukaan utama yang bertanggung jawab untuk pembentukan olefin primer langsung. Lalu di sini ada introduction. Permintaan etilen dan propilena yang mengikat telah mendorong penyelidikan terhadap produksinya yang bersih, aman, dan ekonomis. Konversi metanol diperoleh melalui biomasa atau proses organik gasifikasi limbah agar hidrokarbon dapat memenuhi tujuan ini secara fleksibel dengan menyetel reaksi terhadap pembentukan olefin aromatik atau bensin di atas katalis zeolit dan zeotik. Metanol terdisosiasi pada katalis DSM-5 ke permukaan spesies metoksi atau SMS dan air. Metanol selanjutnya bereaksi dengan SMS untuk menghasilkan dimethyl ether dengan pengisian lebih lanjut dari situs aktif awal. DME juga dapat terserap secara disosiatif pada katalis DSM-5 ini yang mengarah kembali ke SMS dan metanol. Jadi, absorpsi kompetitif antara oksigenat dan komponen siklus aromatik ada. Pemahaman tentang stabilitas zat antara yang terabsorpsi dalam reaksi yang dikatalisis permukaan menghasilkan dalam banyak kasus indikasi yang baik tentang apakah katalis akan memfasilitasi jalur tertentu bahkan sebelum menganalisis hambatan reaksi ini. Lalu perilaku desorpsi individu metanol dan dimethyl ether telah diketahui dilaporkan dalam penelitian ini sebelumnya atas katalis DSM-5 segar dan tersumbat hidrokarbon dari rasio Si-Al yang berbeda dalam analisis temporal produk TAP reaktor. Karena perbedaan entalpi absorpsi untuk setiap profil individu pada 3 situs aktif kurang dari 10 kJ/mol -1 dalam kondisi TAP, penting untuk mendapatkan bukti eksperimental untuk absorpsi kompetitif metanol dan DME. Pertama, kami membandingkan desorpsi aromatik ringan atau toluena dan aromatik berat diphenletana dengan desorpsi oksigenat yang dilaporkan sebelumnya. Aromatik tersebut merupakan turunan dari kumpulan hidrokarbon. Diphenletana dapat terbentuk setelah dehidrogenasi metanol menjadi formaldehida dan reaksi selanjutnya dengan benzena dan toluena. Difenilmetana yang terbentuk dari reaksi formaldehida dan 2 molekul benzena telah diamati dalam metilasi aromatik dengan metanol. Kedua, kami menyelidiki absorpsi preferensial DME di atas katalis DSM-5 ini dengan cakupan metanol penuh dan penyerapan metanol di atas katalis DSM-5 dengan cakupan DME penuh. 3. Model mikrokinetik transient digunakan untuk mensimulasikan profil desorpsi. Keempat, mengikuti formalisme Langmuir untuk absorpsi disosiatif penutup metanol, DME, toluena, dan diphenletana dihitung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada eksperimental. Yang pertama bahan dan karakterisasi.
10 mg katalis yang berbeda digunakan dalam percobaan dengan dua rasio. Yang pertama rasionya 11,5 dan 25. Dibeli dari Zeoloid Internasional. Bentuk umum amonium dihancurkan dan diayak untuk mendapatkan ukuran partikel 250 sampai 500 mikrometer. Dibutuhkan metanol bebas air 99,8%, dimetil ether hidrat 99,9%, argon 99,9999%, toluen kurang dari 99,7%, dan 1, dipendietana 99%. Eksperimen dilakukan dengan 3 ruangan. Yang pertama, ruangan reaktor. Yang kedua, ruangan diferensial. Yang ketiga, ruangan detektor. Ruangan reaktor memiliki inset berbentuk kerucut untuk penyebaran radial yang seragam. Reaktor berisi reaktor unggur tetap 6 mikrometer, OD 4 mikrometer ID, dan panjangnya 40 mikrometer. Dan dimasukkan ke reaktor melalui 2 katup pengumpan kontinu dengan mempertahankan tekanan pintu keluar sebesar 10 pangkat minus 5 Pascal, tekanan ujung ruangan diferensial 10 pangkat minus 6 Pascal, spektrometer massa kuadropolnya 10 pangkat minus 7 Pascal, panjang unggun katalis aktif lebih pendek dibandingkan panjang keseluruhan bendingan. Katalis diolah pada suhu 15 derajat di dalam kondisi vakum 450 derajat Celcius, ditahan selama 30 menit sebelum didinginkan pada suhu kamar. Bentuk amonium diuraikan. Konsentrasi molekul probe dikalibrasi terhadap intensitas sinyal melewati reaktan dalam campuran argon di atas katalis kuarsa inert dengan koefisien yang sama. Mr argon 40, Mr CH3OH atau metanol 31, Mr dimethyl ether 45, Mr C7H8 atau isotoluen 91, MrH2O 18, MrCH3H6 atau propana 41, dan campuran isotoluen dan C14H14 atau siklotetradekheptana pada 65 dan 91. Yang kedua ada desorpsi terprogram suhu atau bisa disingkat dengan TDP. Tekanan dasar rendah di ruang analisis reaktor TAP memungkinkan sensitivitas deteksi tinggi yang diperlukan untuk analisis kuantitatif. Reaktor TAP dapat ditemukan di literatur yang diarsipkan. 10 mikroliter campuran yang dihasilkan ditambahkan ke katalis ZM5, kemudian ditempatkan dalam reaktor TAP dan dilakukan peningkatan suhu linear pada suhu 15 derajat Celcius per menit di bawah aliran argon pada laju aliran 5. Selanjutnya ada simulasi profil desorpsi. Reaktor aliran busi telah disimulasikan pada profil desorpsi toluena dengan memperhitungkan konversi. Kode FOTRAN digunakan untuk mengekstraksi parameter desorpsi melalui katalis. Sedangkan untuk kode PDASAC untuk menyelesaikan nilai batas awal nonlinear kaku yang diperoleh. Selanjutnya ada reaksi terprogram suhu atau bisa disingkat dengan TPSR. Katalis dijenuhkan dengan suhu kamar oleh metanol. Kemudian katalis dibersihkan oleh argon selama 2 jam. Setelah itu, argon diganti dengan umpan dimetil ether dengan laju aliran 5 kali 10 pangkat minus 8 mol per sekon yang dialirkan melalui ruang reaktor dengan suhu 15 derajat Celcius per menit sampai dengan suhu 450 derajat Celcius per menit. Kemudian suhu reaktor diturunkan hingga suhu kamar. Pada seri 4 tidak beda jauh dengan seri 3. Bedanya hanya ada di penjenuh, aliran yang masuk, dan ada di umpan. Katalis dijenuhkan dengan dimetil ether pada suhu kamar. Katalis dibersihkan oleh argon untuk menghilangkan spesies yang terikat lemah. Aliran argon diganti dengan umpan metanol dengan laju aliran dan suhu yang sama pada seri 3. Setelah itu, aliran argon masuk dan suhu reaktor diturunkan sampai dengan suhu kamar. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama, absorpsi kompetitif antara oksigenat dan aromatik. Bahu ganda
mewakili desorpsi pada bagian siklus adsorpsi. Pada katalis, meliputi suhu rendah, sedang, dan tinggi. Sebagai perbandingan, toluena terabsorpsi lemah ke lokasi suhu sedang dan tinggi, sehingga dilepaskan di mana metanol mengikat masing-masing suhu sedang dan suhu rendah. Temperatur laju desorpsi maksimum di metil ether metanol dengan toluena masing-masing adalah 276, 225, dan 172 derajat Celcius. Komposisi yang baik diperoleh pada profil desorpsi toluena eksperimental dan simulasi pada katalis ZMS5 pada rasio 25. Untuk grafiknya, pada gambar 1 menjelaskan tentang perbandingan profil individu di metil ether, metanol, dan toluena di katalis ZMS5 dengan rasio 25 pada suhu 15 derajat Celcius per menit. Pada sumbu Y terdapat intensitas yang dinormalisasi dan sumbu X terdapat suhu. Garis hijau menunjukkan metanol, oranye menunjukkan dimetil ether, dan toluena ditunjukkan dengan warna hitam. Saya akan menjelaskan lanjutan dari penjabaran sebelumnya mengenai adsorpsi kompetitif. Pada gambar 2, slide ketiga, menunjukkan penelitian adsorpsi eksperimental dengan adsorpsi menggunakan reaktor TAP, di mana hasil yang ditunjukkan oleh grafik pada gambar 2 menunjukkan hasil yang sama antara mewakili situs 1, yaitu adsorpsi molekular, sedangkan situs 2, yaitu adsorpsi disosiatif, di mana hasil dari pengukuran disajikan pada tabel 1. Pada tabel 1 membuktikan bahwa nilai dari kedua metode untuk desorpsi toluena ini menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Pada penelitian sebelumnya, faktor praeksponensial dapat menjelaskan perilaku simetris dan non-simetris pada TPD atau temperature program desorption. Energi aktivasi desorpsi terutama bergantung pada suhu maksimum desorpsi. Nah, untuk mencari koefisien sensitivitas digunakan persamaan 1, yaitu Ks sama dengan ln YO per YP per ln F, yang harus dikalikan dengan faktor perturbation-nya, di mana YP dan YO adalah nilai tanpa perturbation dan F adalah faktor perturbation. Selanjutnya, pada gambar 3 menunjukkan absorpsi kompetitif dari aromatik ringan. Sedangkan pada tabel 2 menunjukkan parameter adsorpsi untuk difenlantana. Percobaan fundamental TPD untuk toluena secara fundamental berbeda dengan adsorpsi difenlantana dan toluena energi aktivasinya berbeda, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Puncak suhu yang lebih rendah dikaitkan dengan toluena yang desorbing pada 150 derajat Celcius, dan puncak suhu tinggi dikaitkan dengan difenlantana. Coadsorpsi menyebabkan desorpsi toluena pada suhu yang lebih rendah. Dalam gambar 3 menyatakan bahwa TPD toluena dan difenlantana memberikan puncak desorpsi suhu yang lebih rendah untuk toluena dan puncak desorpsi suhu yang lebih tinggi untuk difenlantana. Puncak desorpsi suhu rendah ini diuraikan sebagai dua situs absorpsi, yaitu pada tabel 1. Puncak desorpsi yang lebih tinggi dikaitkan dengan difenlantana dan satu situs adsorpsi yang mewakili puncak ini diberikan dalam tabel 2. Selanjutnya, pada 3.2 yaitu adsorpsi oksigenat di mana ada metanol dan dimetil ether yang kompetitif. Selama tahap awal konversi MTO itu perubahan dari metanol ke olefin, di mana metanol dan dimetil ether bersaing untuk situs aktif. Temperatur yang lebih tinggi dan energi aktivasi dibutuhkan untuk desorpsi dimetil ether. Dibandingkan dengan metanol, profil desorpsi individu ini mewakili fenomena idealis. Nah, pada 3.2 ini akan dijelaskan tentang
grafik TPSR dimetil ether di atas metanol yang teradsorpsi sebelumnya pada katalis ZSM5 di mana suhunya 15 derajat Celcius dalam waktu 1 menit, dan grafik TPSR dari metanol di atas dimetil ether yang telah diadsorpsi sebelumnya melalui katalis ZSM5 suhunya 15 derajat Celcius dalam waktu 1 menit. Melanjuti dari pembahasan hasil, di sini memaparkan bahwa adanya umpan dimetil ether ini memungkinkan pelepasan metanol dari permukaan katalis zeolit bahkan ketika metanol itu diserap sebelumnya. Evolusi perubahan menjadi olefin primer terungkap pada gambar 4. Pada gambar 4 ini, dengan cakupan metanol yang lebih tinggi, seiring dengan kenaikan suhu, pembentukan dimetil ether atau DME ini melepaskan metanol dan air. Hal tersebut memungkinkan adsorpsi pada suhu yang lebih rendah hingga 100 derajat Celcius. Air terbentuk dari adsorpsi disosiatif metanol melalui reaksi yang terpapar di sini. Metanol bereaksi menghasilkan air. Pada suhu 350 derajat Celcius menunjukkan bahwa produk olefin yaitu etilen dan propilen ini mulai terbentuk. Bahkan sebelum dimetil ether dilepas dari katalis. Kemudian metanol dan dimetil ether dilepas secara bersamaan seiring kenaikan suhu, bahkan ketika DME diabsorpsi sebelumnya ke katalis. Ini kita bisa lihat di sini bahwa metanol dan dimetil ether ini dilepas secara bersamaan pada suhu 340 derajat Celcius. Di sini menggambarkan ekor desorpsi datar disebabkan peningkatan deabsorpsi ulang metanol pada pori-pori katalis ZSM5 yang keluar. Kemudian masuk kepada diskusi. Dalam paragraf pertama ini kita memilih lebih kepada membahas jenis reaktor yang digunakan. Karena penelitian ini memungkinkan untuk gradien suhu yang rendah, maka digunakan reaktor TAP, yaitu temperatur analisis produk. Reaktor ini menghindari perpindahan massa eksternal karena tekanan rendah mencegah adanya stagnan atau reaktan film fluida di sekitar katalis, juga mengurangi adsorpsi ulang. Tekanan rendah mengurangi laju di mana molekul bertabrakan dengan permukaan. Selanjutnya, di sini selama perubahan metanol ke olefin pada reaktor TAP, gas dan bentuk terabsorpsi olefin aromatik parafin ini diamati. Di sini difokuskan pada kunci desorpsi propil di TPD atau temperature program desorption dan pembentukan 5 produk di TPSR. Nah, ini yang dinamakan TPSR, temperature program surface reaction, di mana di sini ada 5 produk, diantaranya metanol, dimetil ether, air, dan produk olefin yaitu propilen dan etilen. Kemudian selama tahap awal konversi atau perubahan metanol ke olefin MTO, terjadi persaingan awal oksigenat metanol dan dimetil ether dan aromatik baik ringan maupun berat. Meskipun metanol ini terabsorpsi dengan mudah ke katalis ZSM5, sedangkan pada dimetil ether ini terabsorpsi pada suhu yang tinggi. Nah, pada pekerjaan sebelumnya itu memungkinkan penetapan adsorpsi asosiatif pada suhu rendah untuk metanol dan adsorpsi disosiatif pada suhu sedang dan tinggi untuk dimetil ether.
Kemudian pada gambar 4 dan 5 dari kedua oksigenat ini, DME diserap pada suhu yang lebih tinggi daripada metanol. Mengingat entalpi adsorpsi DME yang lebih tinggi, maka difusi melalui jendela pori harus lebih lambat dari metanol. Dimethyl ether berada di permukaan katalis lebih lama daripada metanol, bahkan ketika metanol ini memiliki cakupan permukaan awal yang lebih tinggi. Ini menunjukkan mekanisme reaksi perubahan metanol ke olefin. Reaksi metilasi akan terjadi secara terpisah melalui DME terabsorpsi atau metanol gas. Perbandingan gambar 4 dan 5 ini menunjukkan pergeseran umum metanol, kemudian DME atau dimethyl ether dan air ke arah kanan. Meskipun olefin terbentuk pada suhu yang sama, yakni berkisar pada suhu 350 derajat Celcius, produk olefin terbentuk. Dia menunjukkan pergeseran dari tiga produk ini ke arah kanan. Profil pelepasan metanol pada gambar 1 berbeda dengan gambar 5. Kita lihat gambar 1. Nah, ini. Pelepasan metanol ini berbeda gambar 1 dengan gambar 5. Meskipun demikian, TPSN menunjukkan metanol tidak menggantikan DME atau dimethyl ether dari katalis, sebagaimana dibuktikan oleh perhitungan teoritis pada perhitungan sebelumnya. Terima kasih. Dalam siklus aromatik yang telah diamati selama konversi metanol ke olefin, dihasilkan bahwa aromatik yang lebih ringan diubah menjadi aromatik yang lebih berat melalui metilasi. Metilasi merupakan penggantian suatu atom atau molekul dengan gugus metil. Aromatik yang lebih berat berkurang pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan aromatik yang lebih ringan. Difusi Different lantana dalam pori-pori katalis DSM-5 juga dibatasi dibandingkan dengan toluena karena entalpi adsorpsinya yang lebih tinggi. Different lantana menginduksi desorpsi toluena pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan profil desorpsi individualnya. Selama adsorpsi aromatik yang kompetitif, meskipun toluena menunjukkan penutup permukaan tertinggi, karena readsorpsinya yang tinggi, Different lantana memerlukan suhu tertinggi untuk desorpsi dari permukaan katalis DSM-5. Penelitian ini menggunakan perhitungan formalisme Langmuir yang menunjukkan bahwa dimethyl ether memiliki cakupan permukaan tertinggi dan membutuhkan suhu desorpsi tertinggi pada katalis DSM-5. Hal ini menunjukkan bahwa dimethyl ether yang teradsorpsi adalah oksigenat permukaan kunci dan reaktan paling melimpah yang membentuk olefin secara langsung. Kesimpulannya yaitu perbandingan desorpsi oksigenat metanol dimethyl ether dengan aromatik toluena Different lantana pada katalis DSM-5 untuk mensimulasikan adsorpsi kompetitifnya selama tahap awal konversi metanol ke olefin, yang menunjukkan bahwa profil desorpsi dimethyl ether bergeser ke suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan metanol. Ini menunjukkan bahwa adsorpsi dimethyl ether jauh lebih kuat. Dimethyl ether menginduksi desorpsi metanol pada suhu yang lebih rendah. Metanol mudah terabsorpsi dari katalis sebelum dimethyl ether. Toluena terabsorpsi lemah ke lokasi suhu sedang dan suhu tinggi, sehingga dilepaskan di mana metanol mengikat masing-masing lokasi suhu rendah dan suhu sedang. Temperatur laju desorpsi maksimum dimethyl ether, metanol, dan toluena masing-masing adalah 276 derajat Celcius, 225 derajat Celcius,
dan 172 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa jumlah molekul di metil ether jauh lebih besar. Di antara oksigenat dan komponen siklus aromatik, di metil ether memiliki suhu tertinggi laju desorpsinya yang di atas katalis DSM-5. Aromatik yang lebih berat atau difenletana berkurang pada suhu yang lebih tinggi daripada aromatik yang lebih ringan atau toluena. Berdasarkan bentuk puncak desorpsinya, dapat disimpulkan bahwa adsorpsi molekuler terjadi pada lokasi pengikatan suhu rendah, sedangkan adsorpsi disosiatif terjadi pada lokasi pengikatan suhu sedang dan tinggi. Pengaruh berbagai cakupan pada metanol dan profil desorpsi di metil ether memungkinkan untuk penetapan adsorpsi asosiatif pada situs suhu rendah dan adsorpsi disosiatif pada situs suhu sedang dan tinggi. Terdapat beberapa lokasi desorpsi yang dibuktikan dengan adanya bahu pada profil desorpsi. Lokasi bersuhu rendah, sedang, dan tinggi untuk adsorpsi molekuler dan disosiatif selalu diperlukan, yaitu untuk metanol dan desorpsi di metil ether. Hanya 2 dari situs ini yang memungkinkan untuk adsorpsi molekuler dan disosiatif diperlukan untuk desorpsi toluena seperti yang ditunjukkan oleh model reaktor aliran Plug. Temperatur yang lebih tinggi dan energi aktivasi dibutuhkan untuk desorpsi di metil ether dibandingkan dengan metanol. Toluena, metanol, difenletana, dan dimetil ether memiliki energi aktivasi desorpsi 107, 112, 119, dan 121 kJ/mol. Dimetil ether memiliki cakupan permukaan tertinggi dan membutuhkan suhu desorpsi tertinggi pada katalis DSM-5. Hal ini menunjukkan bahwa dimetil ether yang terabsorpsi adalah oksigenat permukaan kunci dan reaktan paling melimpah yang membentuk olefin secara langsung. Dimetil ether adalah oksigenat permukaan utama yang ada selama tahap awal kompresi metanol ke olefin, suhu tertinggi dan laju desorpsi maksimum dan cakupannya tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan reaksi yang melibatkan dimetil ether sebagai oksigenat permukaan terabsorpsi kunci yang membentuk olefin secara langsung di atas katalis DSM-5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.